Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erwan Nuryana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cingambul 1 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan yaitu inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja adalah suatu singkatan, yaitu B-nya buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahap pembuatan pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada tahap ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada tahap gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahapan jabarkan rencana, yaitu dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan pada tahap yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan murid yang religius, berbudi pekerti yang baik, dan berwawasan global. Dengan mengacu yaitu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapainya adalah kreatif. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Berikut ini adalah tahapan Bagja yang saya buat. Bagja yang pertama, B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat di sini adalah, apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik. Dan yang ketiga, mencari tahu keinginan murid menggunakan asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua di sini adalah ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah berhasil mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi? Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru yang ada di lingkungan sekolah. Lalu mencari contoh nyata bagaimana melakukan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pada tahapan gali mimpi, yang menjadi pertanyaan yaitu 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada semua mata pelajaran? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Pada tahap jabarkan rencana, yang menjadi pertanyaan adalah 1.
Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat terus dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Nah, yang jadi daftar tindakan atau penyelidikan yaitu 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran. 3. Pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan pada tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaan adalah 1. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Pertanyaan yang kedua, tahapan apa yang akan diterapkan untuk mensukseskan rencana tersebut? Lalu daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Melakukan pemantauan dan arahan dari kepala sekolah dan rekan guru, dan yang kedua melakukan monitoring, evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.